Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yassiru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunaffiru. Ini salah satu hadis yang disampaikan di surat Al-Kahfi untuk menjadi anggota CFM. Jadi kalau berdakwah itu yassiru, dan artinya mudahkanlah. Wala tu'assiru, jangan persulit. Wa basyiru, apa itu? Gembirakanlah atau berilah kabar gembira. Wala tunaffiru, janganlah menakut-nakuti atau mengancam. Ini pesan Nabi. Kalau konteks agama kita itu tidak pernah mengalami jalan buntu. Pasti ada tangga darurat atau pintu darurat. Ya. Di dalam berdakwah juga demikian. Harus digembirakan, tidak menakut-nakuti. Ada seorang anggota CFM khutbah di rumah sakit Islam SD. Ngajinya apa? Lebih dalam Al-Furqan, itu namanya Al-Furqan. Kita tahunya masjid RSI, Al-Furqan. Bukan dari rumah sakit ke Jakarta. Khutbah rumah sakit ke Jakarta. Ini konteksnya nggak pas. Walaupun tidak harus selalu dikaitkan dengan sakit, tapi lebih mengarah kepada penguatan dengan bahasa yang mungkin lebih sesuai. Itu yang pertama, yassiru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunaffiru. Berapa? Yang kedua, inna dina yusrun. Wala yusadat dinu ahadun, wala yusadat dinu ahadun illa waladahu. Fasadidu wa qaribu wa abshiru. Wasta'inu bil qudwati wa rawhati. Disampaikan inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Yusrun itu mudah. Yusrun, yusri. Agama itu ringan. Dan tiada seorang yang memberat-beratkan agama, melainkan dia dikalahkan oleh agama itu. Pasal itu, maka hendaklah kamu sekalian menjalankan agama itu dengan lurus. Wa qaribu, dan berdekat-dekat. Wa abshiru, dan bergembiralah. Bermohonlah pertolongan pada waktu pagi, bil quwwati wa rawhati. Mintalah pertolongan di waktu pagi dan sore, dan sebagian wasyai'in minad daljati, dan sebagian di waktu malam. Nah, ini dua hadis. Ini ada yang ditulis besar itu. Kalau kesulitan menghafal, ya dihafal yang besar itu tadi. Inna dina yusrun. Yang pertama tadi apa? Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Inna dina yusrun. Baik, kita lanjut, kita mendalam ya. Nanti kalau di antara bapak ada yang mau nambah, monggo ya. Karena kalau ini terbuka dan saya yakin di antara bapak itu ada sebagian yang sudah lama mendalami kaji. Kita sifatnya sering. Menilai dari dua hadis tadi, teranglah bahwa agama itu ringan. Dan keringanan agama Islam itu ya tentu direalisasikan, diwujudkan dalam beberapa kaidah-kaidah. Nanti kalau kita dalami lagi ada ayatnya di
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Yang pertama, hukum-hukum Islam itu dapat berubah-ubah dengan mengingat keadaan orang. Ada bertanya, berarti nggak konsisten? Tidak, tetap konsisten. Berubahnya itu karena situasi dan kondisi. Saya sampaikan satu kaidah. Al-hukmu yaduru ma'al ilahi. Gimana ajarannya? Wujudan wa adaman. Hukum itu yaduru. Apa yang dulu? Bergerak, berlaku, ya. Ada yang maknanya hukum itu dinamis. Ma'al ilahi mengikuti ilah. Apa ilah itu? Penyebab situasi, kondisi, keadaan. Wujudan wa adaman. Apakah hukum itu akan tetap ada atau tidak ada? Tergantung ilah. Jadi yang wajib bisa tidak ada karena ada ilah. Haji itu kan wajib. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Dan untuk Allah akan kewajiban haji. Langsung di belakangnya ada ilah. Manis tawa'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Di depan ada perintah kewajiban berjalan haji, tapi belum selesai ayat sudah ada qarinah. Ada penjelasan bahwa bisa tidak wajib. Yang wajib hanya yang istitoah. Nah, istitoah saja Bapak Ibu itu berubah-ubah. Kalau dulu istitoah itu lebih mengarah pada dua aspek. Pertama aspek sabu bekal, yang kedua keamanan di jalan. Sekarang ada lagi yang namanya istitoah. Bapak Budi, istitoah kesehatan. Masih duri akhir dengan sehat dan istitoah. Itu yang pertama ya. Hukum Islam dapat berubah dengan mengingat keadaan orangnya. Yang kedua, agama Islam tiada mengingat paham. Ini Muhammadiyah, mungkin saya sampaikan sebelumnya oleh Nabi, bahwa Muhammadiyah tidak mengikat diri terhadap satu atau terhadap mazhab tertentu. Tidak mengikat diri terhadap mazhab tertentu. Nah, sehingga kadang kita yang kita anut itu sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i, kadang dengan Hanafi. Tapi kita bukan mengikut Syafi'i atau Hanafi, karena kita tidak bermadzhab. Nah, ini yang harus dipahami, tidak mengikatkan diri pada mazhab tertentu. Banyak sih yang kritik. Apa bisa? Bisa. Langsung Quran hadis dengan ilmu alat yang lengkap tentunya. Nah ini. Yang ketiga, hukum-hukum Islam dapat berubah-ubah dengan mengingat keadaan orang. Seperti yang saya katakan tadi, al-hukmu, masih ingat? Ya dulu ma'al illah, wujud dan wa'adaman. Baik, semua jelas, langsung ke slide berikutnya. Untuk menjelaskan keterangan pasal itu, di sini perlu kami beri sekedar contoh-contohnya. 1. Agama Islam mewajibkan seseorang sholat qiyaman dalam keadaan berdiri. Tetapi bagi yang tak mampu untuk berdiri, diperkenankan ia dengan duduk. Bahkan kalau duduk saja ia tak dapat, bolehlah ia sembahyang dengan terbaring. Ini bahasa asli ya, dari dokumen Muhammadiyah Timur dulu.
ketika beliau bertanya kepada Nabi, "Kanat bi bawasir." Nabi, aku ini kena penyakit bawasir. Bapak Ibu, ambil. Apa kata Nabi? Sholli qa'iman. Sholatlah kamu tetap dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Jika tidak mampu, maka sholatlah dengan duduk. Fa illam tastati, kata katanya, fa'ala jambi, maka bolehlah berbagi. Ya, ini. Jadi jangan memaksakan berdiri. Ini contoh bahwa hukum Islam itu berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi mukallaf. Bapak mukallaf, orang yang sudah terbebani hukum karena memenuhi dua kriteria. Satu, sudah balik. Yang ketiga, berakal sehat. Tentu yang sebelumnya adalah tentu Islam dulu. Jadi Islam akil balik. Yang kedua, agama mewajibkan berwudu bagi orang yang akan bersembahyang. Tetapi di waktu tak ada air atau berhalangan memakai air karena sakit, bolehlah dia bertayamum. Maka sekarang halangan itu karena situasi dan kondisi kita di kendaraan. Maksud ada mobil dengan mau wudu. Ada yang maksa itu, kepalanya dikeluarkan, terus wudu pakai air mineral itu. Kayak paling ketemu itu bahaya. Terus kakinya dikeluarkan juga. Terus ada juga yang artikan tayamum itu dengan alasan tayamum itu harus dengan soi dan thayyiban, dengan tubuh yang bersih suci. Itu oke. Tapi ada yang memaknai debu itu dengan debu yang betul-betul nyata terlihat oleh mata. Sehingga ketika suhu tayamum dengan debu yang ada di jok kursi depan kita bersama itu, dia tidak mampu. Karena debunya ini, apalagi pesawatnya bersih, bolak-balik dilapis sedot debunya. Jadi ada jamaah haji yang haji itu bawa ekser sama debu yang sudah ditumbuk itu, terus dimasukkan plastik. Begitu mau tayamum itu dibuka, terus debunya itu dia dilem di talam itu, terus tayamum debu teman-teman. Nah itu ada yang tertentu gitu ya, tekstural ya. Kadang-kadang tekstural itu agak repot ya. Padahal substansinya itu ada debu, di kaca itu ada, di mana itu di jok depan kaca, bahkan di punggung temannya itu juga ada. Oke, sabun yang ketiga, agama wajibkan sholat Jumat, tetapi di waktu ada halangan seperti sakit atau sedang turun hujan yang amat lebat dan menakutkan, bolehlah dia tidak pergi Jumatan. Gimana? Ya, sholat zuhur. Kalau di rumah ada orang beberapa, ya sholat Jumat situ. Karena ada sebuah hadis yang menggambarkan sampai itu sholat Jumat dengan 4 orang. Kalau 4 orang ya pas ya. Satu jadi imam, satu muadzin, yang dua jamaah. Makanya kapan hari Pipin mengambil keputusan bahwa pada saat corona itu kita disuruh sholat di rumah. Karena ini dasarnya bukan hujan lebat, tapi virus yang apa sih nggak gelem, macam-macam. Kalau si gelem, kalau si tengah gelem, kalau si nggak gelem tapi gelem, kalau si nggak gelem bisa. Kalau target itu bagi di virusnya ya. Jauh, mari. Yang keempat, agama wajibkan puasa, tetapi bagi orang yang sedang sakit atau kepergian, bolehlah ia tidak berpuasa
tadi dengan jumlah hitungan hari yang ia tinggalkan. Gimana ayatnya? Wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Itu ada kalimat jika. Jika itu bisa terjadi, bisa tidak, bisa dialami, bisa tidak. Yang kelima, agama wajibkan pergi haji. Tapi bagi orang yang tidak puasa, nah itu bukan P ya, puasa, yang betul puasa, atau sedang tidak aman dalam perjalanan, maka dia boleh menunda haji. Itu sudah dilakukan oleh kita. Dan itu mestinya berangkat 2020, ditunda 2021, tidak situ, kayaknya 2022. Kayaknya masuk haji plus 2 tahun menunggunya, plus 2 tahun. Berangkat 2022, berangkat banyak hikmah ditunda itu, hajinya sedikit, lebih longgar. Ini contoh, boleh tidak haji atau menunda kalau di perjalanan itu tidak aman, ada virus tadi, atau tidak mampu. Bahasa Arabnya apa mampu tadi? Istitoah. Bahkan ada yang sudah mau berangkat gitu ya, kan sebelum berangkat biasa mati kan dicek ya, dites lagi ibu yang masih produktif itu. Kalau ternyata hasil tes lab air seni itu menunjukkan hamil, kasih 2 menit. Dan kalau orang haji itu kurang berapa bulan itu harus tujuannya oh dia nggak hamil. Saya pas di Surabaya itu saya dipanggil itu di Fakultas Aman. Aduh, masuk bujuk teman. Kakek aku pembimbing. Kalau pembimbing nggak ada mundur. Alhamdulillah ternyata darahnya rendah, harus ditingkatkan. Tak kalau hamil. Ini istilah dan lain-lain banyak sampai begini. Bisa dipahami gitu? Alhamdulillah. Saya ulangi, yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru, inna dina yusrun. Kita lanjut. Agama dianggap mengikat paham. Ini ada penjelasan. Kalau kita kembali kepada pokok-pokok agama, bahasa Arabnya apa? Usuluddin. Kalau digali itu dari Quran dan hadis, kita akan menjumpai beberapa kalimat. Di antaranya ada yang mujmal. Mujmal itu global. Mujmal itu kebalikannya adalah apa gitu? Mubayyan. Jadi di usul fikih itu ada mujmal, ada mubayyan. Ada mutlak, ada mubayyan. Satu lagi, ada am, ada khos. Am itu umum, khos itu khusus. Mujmal itu global, mubayyan itu terperinci. Mutlak itu ya umum juga, mutlak itu lebar luas ya. Itu lalu ada muqayyad. Muqayyad itu dibatasi. Misalnya ada di Al-Quran itu ada kalimat itqu raqabatin, memerdekakan budak. Itu termasuk apa? Mutlak. Semua budak laki perempuan muslim kafir boleh. Tapi di ayat yang lain ada kalimat itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak yang mukminah. Mukminah ini namanya muqayyad. Itu ditemukan di Al-Quran banyak yang mujmal. Ada pula yang mustarak. Mustarak itu Bapak Ibu sekalian, satu kalimat memiliki makna banyak. Kebalikan mustarak apa?
muradif. Muradif itu kalimatnya banyak, maknanya satu. Kalau mustarok, kalimatnya satu, maknanya lebih dari satu. Kalau muradif, kalimatnya banyak, maknanya satu. Contoh, ustaz, mudarris, murabbi, muallim, itu artinya sama, apa? Guru. Kadang memanggil ustaz, kadang dipanggil murabbi, kadang dipanggil muallim, kadang dipanggil mudarris. Itu muradif. Yang mustarok, satu kalimat memiliki lebih dari satu makna. Dan ini salah satu penyebab kenapa ada beberapa perbedaan di kalangan umat Islam di dalam memahami sebuah nas. Nas itu adalah dalil yang diambil dari Al-Quran, dan ada itu namanya nas. Nasun. Contoh kalimat aula mastumun nisa. Surat apa nih? Aula mastumun nisa. Al-Maidah gitu. Insyaallah Al-Maidah 43. Al-Maidah. Itu nama murid saya. Namanya Ismi Al-Maidah. Hatinya Mas Abi. Nih, dicek Al-Maidah 43 atau Nisa 43. Aula mastumun nisa. Di situ dapat dimaknai menyentuh dalam arti sentuhan biasa, menyentuh kulit. Apa bahasa Jawa? Demuk ya? Demi apa? Demi. Menyentuh kulit. Dalam arti dohir. Kulit menyentuh kulit, yang menyentuh merasa menyentuh, yang disentuh merasa disentuh. Kalau yang menyentuh itu tangannya basah, yang disentuh merasa basah. Atau yang menyentuh habis memegang es lalu menyentuh, yang disentuh merasa dingin. Itu makna pertama. Makna yang kedua, aula mastumun nisa itu bimakna alwatu, bimakna wate. Wate itu jima atau bersetubuh. Sehingga menyentuhnya bukan menyentuh fisik dalam arti kulit, tetapi menyentuh hubungan suami istri. Nah, ini menjadi mustarok. Maka terjadi perbedaan di antara kita. Kalau di kita menyentuh laki perempuan itu tidak membatalkan wudhu, karena kita mengikuti pendapat Ibnu Abbas yang dimaksud dengan aula mastumun nisa adalah al-watu, yaitu batek, hubungan badan. Tetapi paham yang lain, teman-teman yang ada di apa? LBM tadi mengatakan dia menyentuh, dia menyentuh. Jadi kalau tak gampang di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu ada itu lemari wudhu yuk. Pondok ini di satu di pondok ini. Sekarang nakal, pasang tuh. Jadi itu gurunya sengaja. Guru apa? Ismoba Aika ya. Kalau di kampus Aika ya. Itu sengaja. Karena murid-murid yang sekolah di Muhammadiyah itu masih berkeyakinan menyentuh itu gak benar. Nah, ini kenapa terjadi perbedaan. Kemudian kita ya enak, karena kalau tolong itu mesti ya gak mesti ya, sangat besar kemungkinannya di sudut tertentu itu bisa bersentuhan laki perempuan, terutama di sudut Hajar Aswad dan Marwah itu. Ini, jadi diingat-ingat ada istilah mujmal, ada istilah mustarok. Saya tambahi mujmal itu gandengannya mubayyan. Terus nanti ada mutlak, gandengannya mubayyan. Sampai apa tadi? Ada am, umum, gandengannya khos. Kemudian ini ada mustarok, kebalikannya muradif. Mustarok itu apa ya? Umum berat atau umum punya. Kalau muradif itu kan sinonimnya. Baik,
mendoakan sudah dapat pahala lagi. Dan ngaji boleh terus saya jadi ya dipaksa tampil ya. Oke. Baik. Perluasan paham di dalam agama itu harus dengan syarat-syarat dan bahan-bahan yang telah ditetapkan di dalam agama. Sekali-kali tiada boleh orang memahami agama menurut hawa nafsu, kehendak hati sendiri. Jadi tetap ada, misalnya ya. Misalnya tadi kok nggak boleh enak sih Muhammadiyah itu menyentuh nggak batal. Itu nggak langsung. Pertama pendekatan bahasa. Yang kedua penjelasan dari sahabat Ibnu Abbas. Yang ketiga atau yang kedua ini ya, hadis-hadis Nabi atau penjelasan yang menggambarkan kehidupan sehari-hari Nabi. Di antaranya ketika Nabi Muhammad bangun malam, di situ Aisyah mencari-cari suaminya. Karena gelap, mencari-carinya itu tangannya, kakinya, nah di situ dikolek-kolek besi kilitnya. Lakoknya itu kaki Nabi yang sedang sholat. Nabi lanjut. Ini menjadi penguat bahwa yang dimaksud adalah menyentuh bukan menyentuh kulit. Yang kedua, suatu ketika anna Rasulullah SAW qabbala ba'da ashabihi summa shalla wa lam yatawadda. Summa yusalli wa lam yatawadda. Suatu ketika Nabi mencium salah seorang istrinya, kemudian beliau sholat tanpa wudu lagi. Ini bukan sekedar hati, tapi memang ada dasarnya. Menurut keterangan ulama-ulama, perluasan paham yang dengan menurut syarat-syaratnya itu suatu pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita kaum Muhammadiyyin harus mencari anugerah tersebut dan harus kita jalankan dengan yang sesama. Artinya ada kelonggaran. Ada kelonggaran, tidak ada kesulitan. Kalau ada kesulitan pasti ada solusi. Hendaklah sama-sama diingat bahwa yang harus kita perluaskan itu paham agama bukan agama. Jadi interpretasi. Ya. Jadi contoh siwaknya, siwak itu apa? Siwak itu kan disunahkan indah sholati ketika kita akan sholat. Kayunya, alatnya namanya kayu siwak. Adanya di mana? Di Arab. Apakah di Indonesia ada kayu siwak? Tidak ada. Kalau kayu luntas, itu lah mirip kayu siwak ya, luntas gitu. Sehingga desa nanti luntas kayak pagar, kayak mimpi. Mereka pilih gotongnya diambil dari gulungan. Enak, seger ya. Nah ini kita harus bicara substansi. Apa sih substansi, makosid, tujuan dari siwak itu? Tujuannya adalah tandifus ini, membersihkan gigi. Jadi tujuan Nabi menganjurkan umatnya itu untuk siwak. Gak wajib, karena ada hadis ya. Laulaan asyuqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya tidak akan memberatkan umatku, pasti aku perintahkan mereka dengan bersiwak. Karena memberatkan tidak diwajibkan tapi disunahkan. Substansinya adalah tandifus ini, membersihkan gigi. Apakah membersihkan gigi itu harus dengan kayu siwak? Tidak, bisa dengan yang lain. Karena di Arab itu adanya kayu siwak sampai sekarang itu masih dipakai. Sampai dulu itu bagi 5 rial sehari. Lumayan ya oleh-oleh ya. Di
dia mau haji umroh, cukup itu ada yang simpan. Terus boleh diganti dengan lain? Boleh, selama tujuan tercapai. Maka pas kecil saya itu diganti dengan kereweng. Kereweng gosok-gosok dari waktu itu, terus tak gosok dari waktu boleh. Terus di pesantren itu ono sing pakai ujung lengan ini. Kau kilo baju ini. Sekilo lihat ini tak konjoni. Nah itu. Nah, terus karena ada teknologi, maka muncul yang namanya odol. Kita nyebut merek ya, odol. Pasta gigi, karena kalau nyebut merek tapi yang pertama ya, yang muncul. Nah itu, jadi kayu silat diganti kereweng, boleh. Kayu silat diganti ujung baju, boleh. Kayu silat diganti dengan pasta gigi, boleh. Karena tujuannya adalah, dan ini namanya interpretasi. Yang datangnya tidak mau, tuh kayu silat, kenal itu pakai ini, kayu silat. Ya Allah, jangan tadi kalau mau haji ya. Mereka haji dia nggak usah gigi. Itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata indah sholati, ketika akan sholat itu memaknai, ya ketika pas berdiri itu, sehingga ada orang pas mau sholat atau takbir segini, ada yang gini ya. Tapi ada yang memaknai substansi indah sholat itu ketika akan sholat, kapan? Ya menjelang beberapa saat. Gosok giginya di rumah pakai pasta gigi atau pas sama wudhu itu, sehingga nggak perlu ketika mau takbir saya copot siwak. Kok tak kilo boleh bolak-balik negara tapi dia tak kilo mau kiri, dari kilo lek hati-hati. Seperti ceritanya seseorang yang punya pembantu bilang ke pembantu ini, itu kok awet tusuk gigi di meja. Iya juragan, saya hemat kalau saya habis pakai saya kembalikan. Butuh kembali dipakai dikembalikan. Muter substansinya, sehingga nggak perlu repot-repot ketika mau sholat ini. Lek orang sing ngomong, ya oh, sepanjang masih memungkinkan. Lek nggak pun berarti manis. Itu interpretasi. Baik. Kalau kita selidiki kepada orang yang menjalankan perintah agama dengan kesukaran dan kesempitan itu, tentulah akan terdapat bahwa segala kesukaran dan kesempitan itu tiada dari perintah agama, tetapi timbul dari dirinya sendiri yang disebabkan daripadanya sempitnya paham, sehingga ia tiada suka menerima anugerah Allah yang disebut dengan tadi keluasan agama, di samping ada namanya rukhsah. Apa tadi kan sudah dibahas di kajian online itu. Kayaknya kajian online itu perlu lagi Mas Afkar ya. Mas kalau yang ikut cuma 30 nggak apa-apa. Mungkin 30 itu bukan belum ya. Dan itu sudah saya bahas. Ada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kondisi masyarakat susah, sulit itu akan menghadirkan taysir, kemudahan, solusi. Lalu ditambah ad-daruratu tudhibul mahdzur. Kondisi darurat itu bisa menyebabkan sesuatu yang dilarang itu menjadi diperbolehkan untuk sementara. Sehingga mari kita perluas paham kita, tidak kita biarkan sempit, sehingga kita dalam agama itu tidak mengalami kesulitan. Di sini ada lanjutan. Supaya jelas di sini kami misalkan. Kalau sekarang kami contohkan ini. Satu, agama melarang orang memakan bangkai. Bangkai itu bahasa Arabnya apa? Al-maitah. Bangkai itu maitah. Kalau manusia mayit, sama artinya. Bangkai. Bahasa Jawanya binatang. Dan semua binatang yang tiada disembelih dengan nama Allah, ini pun namanya bangkai. Hukumnya haram.
Bagi orang yang tiada sempit, perintah ini diterima dengan ringan. Umpama akan membeli daging. Kalau orang yang menjual itu bukan orang kafir dan biasa hewan itu disembelih, cukuplah daging itu dimakan dengan tiada ragu-ragu. Tetapi buat orang yang dasarnya memang sempit, dipersempit dirinya sendiri, belumlah berani makan sebelum menyelidiki dengan beberapa pertanyaan. Ini sapinya disembelih apa ya? Jadi sebelum apa? Mungkin mati. Terus saya boleh ucap bismillah ya? Kalau enggak, ada ini. Capek memang. Yang boleh pakai bismillah kan? Datang dari mana? Orangnya Islam apa? Terus itu memang saat ini hukum mana loh? Terus tidak sudah mana? Kecuali Bapak Ibu, kita memang ada di sebuah tempat yang memang Islam itu minoritas. Misalnya, lanjutkan ke Thailand. Saya pernah ke Thailand itu tadi mana orang itu bolak-balik ada sosisnya bab satu, bab satu KB. Di Bali ada daerah tertentu mungkin muslim minoritas. Nah itu kita perlu cari yang muslim. Saya pernah bertugas di Brastagi. Di mana itu Sumatera Utara dekat Gunung Sinabung. Itu ya Allah kanan kiri itu judulnya Trengsenan Babi. Terus sate babi, semua bau satu. Babi itu opol yang mana ya? Ternyata sederhana. Kalau ingin makan aman, cari warung Padang. Nah, ini langsung ke warung Padang. Aman guys, pasti Pak Haji. Ya. Ada tulisan kalau bapak-bapak puas, tolong bilang kepada sanak keluarga. Tapi kalau bapak kecewa, cukup bilang kepada kami. Warung Padang itu warung yang paling pintar strateginya di keluarga semua. Supaya orang yang nggak kepingin menjadi kepingin. Terus dihitung sendiri. Itu sendiri ya. Gitu. Jadi kalau di situ boleh harus hati-hati. Di sini memang tempatnya orang tidak muslim. Maka saya ini warung Padang. Tapi kalau sudah di Malang tidak perlu sampai ke sana. Kecuali ada berita. Ada berita bahwa di Malang sedang terjadi isu tiren. Ayam mati kemarin, artinya orang menjual ayam tanpa disembelih. Maka kita harus waspada. Dan di sini pula, maka secara moral kita ada kewajiban untuk mengedukasi kepada masyarakat bagaimana cara menyembelih yang syar'i. Nih. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, kita harus waspada. Tapi kalau enggak usah repot-repot. Termasuk saya pernah di daerah siapa ya? Haji Islam Najar di kampus-kampus itu ada nasi itu murah banget. 5.000 gede-gede. Macam-macam. Tinggal. Lek gede kena pakai balkonnya enggak apa-apa. Ini berpuluh itu jelek lagi. Oke, ini yang pertama gitu. Jika berita agama itu kita terima dengan kesempatan seperti di atas, teruslah kita tidak bisa hidup. Umpama kita merasa lapar, kebetulan ada orang berjualan nasi atau sate kambing. Kita belum dapat makan sebelum menyelidiki dengan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Daging apakah sate itu? Tikus apa kambing? Hewannya datang dari mana? Adakah dia disembelih? Siapa yang menyembelih? Orang Islamkah yang menyembelih? Bagaimana cara menyembelihnya? Dan dengan apa? Dengan pisau atau dengan kulit bambu? Adakah kambing itu 100% turunan kambing? Jangan-jangan kambingnya kawin silang dengan anjing. Bagaimana cara waktu jual beli kambing itu?
Dengan jawaban dari kedua saat itu belum tentu belum memuaskan hatinya. Banyak yang belum dapat menghilangkan syak keraguan seperti pertanyaan, adakah kambing itu 100% turunan kambing? Nah ini baru pendidikannya kepada sapi, belum nasinya. Itu memang dicuci enggak? Dicuci pakai banyak ini. Terus yang nyuci jangan-jangan pakai sewek, mari gendong anak nguyu. Sampai mau barang. Ojo-ojo nyuci pakai mobil barang. Belum bau-baunya, itu Allah beli. Belum bumbu-bumbunya, belum cara memasaknya. Baik. Yang kedua. Baik itu boleh S2, sentence selonjor. Boleh banyak enggak? Yang tidak boleh S3, sentence selonjor, seliu. Tahu-tahu mari, kok aku perlu kambing dong. Yang kedua, alibas, al-pakaian. Man tasabbaha biqaumin fa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum itu. Hadis ini dhaif. Meskipun hadis ini dhaif dan lemah, tetapi bagi orang yang sempit paham, lalu tiada mau memakai dasi, karena dasi itu menyerupai bukan orang Islam. Pada saat itu dasi itu dipakai oleh penjajah, di mana penjajahnya itu agamanya tidak Islam. Maka pada saat itu orang Islam tidak mau pakai dasi. Terus hadis itu ini ya. Man tasabba biqaumin fa minhum. Kalau perkara pakaian ini kita masukkan, tentulah kita tidak dapat berpakaian karena jas pun dipakai juga oleh orang-orang yang tiada Islam. Demikian pula celana, ikat pinggang, sepatu dan lain-lain. Padahal perkara pakaian itu agama Islam tidak memberi bentuk yang pasti, terserah kesukaan orang yang akan memakai, asalkan sitrul aurat, menutup aurat. Di dalam agama perkara pakaian hanya diberi batas. Bagi laki-laki tidak boleh memakai sutra dan tidak boleh memakai pakaian yang biasa dipakai oleh perempuan. Biasanya laki-laki pakai rok. Itu sampai sekarang tetap masih untuk perempuan. Laki-laki pakai daster, daripada khususan atau apa. Begitu pula sebaliknya, orang perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Ada nggak yang khusus laki-laki? Sekarang banyak perempuan yang pakai celana. Sekarang kata bukan soal celananya, soal tubuhnya itu yang jadi persoalan. Sehingga banyak perempuan menutup aurat, tapi sejatinya tidak menutup aurat. Sedangkan perkara lain seperti model pakaian kain, terserah kesukaan yang akan memakainya. Apalagi sekarang model itu berkembang. Tapi tetap prinsipnya yaitu menutup aurat. Menutup aurat itu tidak tampak. Artinya yang pertama betul-betul tidak tampak kulitnya. Yang kedua tidak tampak lekuk tubuhnya. Tidak tampak kulitnya itu karena dua hal, karena ditutupi. Ya. Yang kedua ada yang ditutupi tapi masih tampak karena kainnya tipis nerawang. Pada kain lampu sih, ada apa? Nah ini, jadi maka dari situ Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat pakaian Kanjeng Nabi, Nabi suka pakai jubah. Apakah kita disunahkan pakai jubah? Tentu tidak, karena jubah itu pakaian orang Arab. Saya pribadi sangat suka jubah, tapi momen-momen tertentu, teknik, saya suka jubah itu. Jadi kalau aku hampir selalu beli, enak untuk kondisi tertentu. Tapi itu tidak sunnah, karena kita membedakan Nabi sebagai seorang Rasul yang mengajari untuk menutup aurat, Nabi sebagai seorang Arab, di mana orang Arab itu pakaiannya itu jubah.
Maka jangan apa ya, heran dulu tuh orang-orang Madura pas masih musim haji pakai kapal laut itu, karena mereka menganggap jubah itu adalah pakaian Habib, jadi dikira orang Arab semua Habib. Begitu turun dari kapal, orang Arab musuh-musuh pakai jubah itu disalapi, diciumi, dikira Habib, padahal itu pakaian Arab. Di atas telah kami terangkan bahwa agama tidak mengikat paham. Supaya jangan sampai mendatangkan kekeliruan paham, maka perlulah kami terangkan bagian-bagian agama yang boleh diperluas. Agama itu boleh diiringkan menjadi dua bagian. Diiringkan apa? Dijelaskan ya. Dijelaskan pertama al-usul yang pokok-pokok. Yang kedua al-furu' yang cabang-cabang. Bagian pokok ialah yang berhubungan dengan al-aqidah, kepercayaan. Bagian ini kita harus taslim, itu menerima saja yang disebut dengan dogma. Kita taslim kepada adanya nas-nas tertentu. Yang kedua adalah furu', ialah yang berhubungan dengan ibadah, muamalah, wudhu, dan lain-lain. Dari bagian ini kita diperbolehkan memperluas paham dengan menggunakan qiyas dan lain-lain. Nanti di belakang ada penjelasan qiyas. Kami contohkan perluasan paham dan bagian yang kedua. Contoh, at-imah. At-imah itu makanan. Al-An'am ayat 105, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa yakuna maitan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rizqun aw fisqan." Disampaikan, katakanlah oleh Muhammad, aku tiada menjumpai di dalam wahyu yang telah diberikan kepadaku sesuatu makanan yang diharapkan atas diri pemakan, kecuali apabila keadaan makanan itu bagai darah yang mengalir, daging babi, atau karena barang-barang tadi dalam kotoran, atau hewan yang disembelih di ghairillah, disembelih bukan atas nama Allah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli kulli nabin minasibai wa kulli makhlaqin minat-tayri. Rasulullah telah mencegah memakan semua yang mempunyai gigi taring dari binatang buas sibak, dan dari semua yang mempunyai cengkeraman dari burung. Dari ayat di atas, Imam Malik berpendirian, semua makanan itu halal kecuali 4 macam. Pakai darah yang mengalir, lalu lainnya beku ya. Kemudian daging babi dan hewan yang tidak untuk Allah atau tidak menyebut nama Allah. Adapun hadis yang melarang binatang buas yang mempunyai gigi taring dan burung yang punya cengkeraman, larang itu tidak jatuh haram. Itu katanya Imam Malik. Imam Syafi'i berpendapat lain, binatang buas yang mempunyai gigi taring dan burung yang mempunyai cengkeraman itu haram juga karena ada hadis sahih yang menegaskan. Contoh yang kedua terkutip dalam kitab Rahmatul Ummah fi Khilafil A'immah. Para imam-imam berselisih pendapat di dalam debu yang sah tayamum. Pendapat Imam Syafi'i dan Hambali, tanah yang suci atau pasir yang ada debunya. Pendapat Imam Hanafi, bumi dan semua bagiannya. Jadi sah juga bertayamum dengan batu. Menurut sinten? Imam Hanafi, meskipun tidak ada debunya. Pendapat Imam Maliki seperti Imam Hanafi bahkan menambah semua barang yang melekat dengan bumi seperti pohon dan lain-lain itu sah untuk dijadikan tayamum. Ini namanya furu'. Karena furu' ada kemungkinan beda-beda pendapat. Baik Bapak Ibu, sudah jam 7.15. Saya akhiri dan pertanyaan untuk masih ada waktu beberapa saat. Saya kembalikan ke Mas Afan.
memberikan penjelasan lebih detail. Yang pertama, yang berkaitan tadi hadis yang dari yang mantasyabaha bi qauli. Saya membaca itu masih ada kaitannya, ada korelasi dengan hadis yang lain, bahwa memang kita ini dalam waktu tertentu atau kesempatan tertentu memang harus menyelisihi kaum yang lain, sehingga hal-hal yang memang mempunyai ciri khas dari kaum yang lain itu saya berpendapat, satu pandangan, tetap itu tidak boleh, misalnya Natal, bagian apa itu sinterklas ya. Walaupun menurut orang saya berpendapat itu tetap tidak boleh karena itu masuk bagian tasyabuh. Jadi saya berpandangan bahwa tasyabuh yang sebanyak itu saya melihat masih tetap tidak boleh dilaksanakan ya, tetap tidak boleh dilaksanakan. Kemudian yang kedua, ini yang pertama nanti mohon untuk bisa apa saja yang tasyabuh yang memang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, batasan-batasannya sebanyak apa. Yang kedua berkaitan dengan tadi ada ilat hukum atau alasan hukum. Tadi kan salah satu yang dijelaskan tentang siwak. Karena sesuai dengan tadi disampaikan dengan disandingkan al-ilatu dia dulu maha ilati wujud dan mu'adzam. Ada pandangan begini, saya beberapa baca tentang pembahasan usul itu, kalau kita ini fokus dengan ilat, maka unsur ta'budinya itu akan berkurang. Unsur faktor ibadahnya, karena kalau fokus dengan ilat. Karena itu saya kira penting untuk mendapatkan kalau tadi kan ada makna, ada posnya, di mana yang posisi amnya, mana posisi posnya dengan kalimat dengan ilat itu, mana ilat yang diperlukan untuk memandang ilatnya, mana yang tidak diperlukan ilat itu. Karena begini, kan kalau kita memandang ilat terus, ini nanti juga bermasalah. Misalnya wudu itu membasuh tangan sampai situ. Tujuannya apa? Tujuannya biar air merata kan, merata. Yang penting tujuannya sudah merata dari tangan ke situ, ya selesai. Tapi kan perintahnya dari tangan ke situ, tidak bisa dari situ ke tangan atau sembarang kita basuh. Nah, tidak begitu. Karena itu tentang ilat bagi saya ingin dapat ini penjelasan pandangan Muhammadiyah khususnya. Karena saya akan membacanya di beberapa pandangan berkaitan dengan ilat itu. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama setuju ya. Jadi menyerupai orang atau kaum tertentu, kita juga harus mengkaji ya. Kalau sesuatu itu ada kaitannya dengan faktor lain, maka itu tentu menjadi lain. Misalnya ada kaitannya dengan faktor keyakinan atau simbol-simbol. Misalnya di sebuah perusahaan ketika pas hari Natal itu kan mengharuskan karyawan itu memakai topi sinterklas. Itu jelas sinterklas simbol dari Natal, maka itu tidak boleh. Tapi kalau dasi celana itu tidak ada hubungannya dengan semua itu. Itu adalah perkembangan peradaban. Terus mengucapkan selamat Natal itu kalau kita kaji di Fatwa MUI setelahnya Buya Hamka ya, itu kan memang diharamkan. Walaupun suatu saat bisa berubah, karena paham komisi fatwanya, tapi kita yakin dengan itu, karena dasarnya kuat. Dasar Quran hadis, karena begitu kita mengucapkan selamat Natal, bukan sekedar ucapan sosial, bukan taman kebersamaan, kekompakan, tetapi situ ada keyakinan, ada minimal persetujuan kalau Nabi Isa itu lahir di tanggal itu, tanggal 25, dan kita juga seakan-akan menyetujui status Nabi Isa yang dinaikkan dari Rasul menjadi Tuhan. Maka tetap tidak boleh. Yang masih debatable ya, saya singgung tentang hadis ini. Hadis tentang jenggot ya. Saya jenggotan dulu, sehingga saya disebut
Kemudian khaliful muslimina wa firru al-liyah wa afus syawailah. Berselisilah atau berbedalah kamu dengan orang-orang musyrik. Panjangkanlah jenggot dan potonglah kumis. Nah ini, iya, jadi ini sampai sekarang bukan perdebatan panjang, sehingga kita nggak perlu berdebat untuk nanti sampai keyakinan masing-masing. Jadi kita suruh berbeda dengan orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dengan cara apa? Mengikat jenggot dan tidak memotong kumis. Apa mungkin kumis sudah dipotong seumur hidup? Setelah itu terjadi perdebatan. Itu misinya berbeda, membedakan diri dengan mereka. Ternyata dalam perkembangan zaman ini banyak orang-orang Yahudi itu, orang-orang Nasrani, orang-orang Muslim itu jenggot, termasuk sama Rusdi yang mina Al-Quran dengan tulisannya The Satanic Verses berjenggot. Terus apa bedamu itu? Ini jenggotan atau jenggotan? Kayaknya ada yang akan memahami bahwa jenggot itu bukan satu-satunya alat berbeda. Tapi ada yang memahami sampai situ yang ukur. Tapi nyatanya sampai sekarang Pak Budi, kalau kita ke Arab ya. Kalau potong rambut itu, tapi disuruh potong jenggot, gak gelem kan? Gak gelem, masa dibayar piro? Jadi bolehnya hanya potong jenggot gak berani. Itu di Arab. Tapi di Arab itu juga beda. Jenggotan orang Indonesia dengan orang beda. Saya pernah kesana jenggotan dengan mata tajam. Itu justru saya ditangkap. Interogasi, dikira saya itu teroris. Karena jenggotan, mata saya tajam. Malah diinterogasi, suwi. Terus ke Singapura dong sampai ditahan 2 jam. Gara-gara itu. Karena jenggotnya orang Indonesia dengan jenggotnya orang Arab beda. Tentara Arab ya jenggotan. Begitu kita kok dijinkai. Ini anak buahnya Amrosi sama Imam Muda. Padahal saya namanya Imam Abdali. Betul, yang pertama. Yang kedua tadi ilat itu ketika dibutuhkan untuk menetapkan sebuah hukum. Tapi kalau ta'abudi itu kita nggak pakai ilat karena ta'abudi itu kan sudah paket ya, sudah finish. Yang bisa kita ambil adalah hikmatul ahkam, hikmat di balik hukum, hikmat di balik puasa. Yang kedua, apa tadi maqasidul ahkam, tujuan dan hukum itu. Yang ketiga, asrarul ahkam, rahasia di balik hukum tadi. Jadi ilat itu dibutuhkan ketika kita istinbat hukum, menghadapi sebuah situasi, ini hukumnya apa? Maka di situ berlaku qiyas. Qiyas itu ada 4 rukunnya. Yang pertama aslun, yang kedua far'un, yang ketiga ilat, yang keempat hukum asli, baru yang kelima finis, yaitu kesimpulannya. Jadi ilat itu dibutuhkan untuk istinbat hukum atau berpindahnya hukum dari tidak boleh menjadi boleh, jadi harus berdiri menjadi boleh duduk, menjadi boleh tidur karena ada ilat, yaitu ilatnya sakit. Yang lain nggak perlu ilat. Sampai ditanya dia, ini apa sih kok sholat boleh begini bandar ngomong, boleh awal kok nggak bandar padahal lihat itu akan ngomong malah bandar ngomong. Dan nggak bisa. Tidak selalu ada alasan kenapa sih sholat 4 rakaat hanya ngambil 5 ya, dari subuh kok ngantuk dari dulu, dari paritas mulai kerja sampai ngantuk. Apa kalau orang ngantuk kata ini nggak bisa. Itu, tapi betul ilat itu jangan dicari-cari ya, karena nanti menjadi rumit. Yang boleh ilat itu dicari ketika kita istinbat itu akan menetapkan hukum terhadap sebuah persoalan yang belum ada ketetapan hukumnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. TKP Pak Ibu. Saya mau geser ke TJU dan asik. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah kemana. Ini pengajian yang bagus. Tapi jangan diartikan pengajian struktural karena saya kerja di kaum Muhammadiyah untuk ngaji nggak.
Ternyata ngaji itu. Tetapi kami berkewajiban untuk mengawal Bapak Ibu sampai ngaji itu dikawal, diajari. Itu tak izin. Umpamanya nggak ngaji karena loro ya kita di konsolat ayat nunggu, kosong ngaji oleh izin karena loro. Tapi usah bolak-balik mending loro. Umpamanya safar ya monggo safar, tapi usah bolak-balik safar. Kok jenenge ganti safar deh. Baik, terima kasih Mas Dr. Amin dan Wana Assalamualaikum.